Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk pelajaran melalui daring atau online ya. Kita akan membahas lanjutan kemarin dari minggu-minggu kemarin, yaitu tentang bab 1. Nah, sekarang kita menginjak ke bab 2. Bab 1 kita kemarin sudah membahas untuk PPKN kelas 10 ini, yaitu bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dan praktik penyelenggaraan negara. Untuk bab 2 kita akan mencoba untuk membahas yaitu ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi UUD 45 sebagai konstitusi adalah sebagai aturan hukum ketatanegaraan tertinggi, sehingga menjadi rujukan yang pokok untuk menjadikan bangsa kita ini sebagai bangsa yang selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang diberi nama Perda. Sehingga dengan demikian korelasi antara konstitusi UUD 45 dengan pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita lihat dulu di tataran wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu UUD 45 ini dalam hal menatakan pemetaan kewilayahannya tentu saja berkaitan baik secara wilayah maupun secara tataran aturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari letak wilayah geografis Indonesia yang sangat strategis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 25A bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang bercirikan Nusantara. Bercirikan Nusantara ini terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga dalam hal ini sudah menjadi kekuatan secara hukum baik yang tertuang di dalam UUD 45 itu sendiri maupun pengakuan dunia internasional. Kemudian dilihat dari peta wilayah Indonesia itu yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini memiliki ribuan pulau yang kurang lebih di tataran sekitar 17.667 buah pulau yang ada, baik pulau besar maupun pulau kecil, dan ini berada di perairan negara Republik Indonesia yang sekarang. Artinya bahwa negara kita sebagai negara kepulauan juga negara lautan ya. Karena negara kita ini daratannya sepertiga, kemudian lautannya 2/3 dari wilayah seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga laut menjadikan sesuatu yang sangat penting dalam konstitusi kita. Oleh karena itu laut ini, karena dengan luasnya 2/3 dari total wilayah, ini mau tidak mau pertahanan kita di laut ini harus lebih kuat dan lebih solid, walaupun memang kita masih ada banyak kekurangan yang harus dilengkapi dan dipenuhi baik dalam anggaran maupun dalam sumber daya manusia atau mungkin juga dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini yang jelas begitu. Kemudian berdasarkan hukum laut internasional, Indonesia ini memang memiliki laut dengan kategori 12 mil, kemudian kategori laut 24 mil, kategori laut 200 mil, dan ada kategori laut di atas 200 mil. Kalau yang 12 mil ini disebut dengan laut teritorial, ada laut eksteritorial, ada laut zona ekonomi eksklusif, dan lautan bebas. Oleh karena itu, anak-anakku yang ada di kelas 10 ini, baik MIPA maupun IPS, diharap untuk bisa mempelajari
laut ya, laut, pembagian laut berdasarkan UNCLOS ini, United Nations Convention of the Law of the Sea, ini yang dituangkan di konvensi Jamaika, tentu sangat membantu bagi kita nanti kalau kalian ingin memasuki jurusan hukum, terutama hukum internasional. Anda boleh memilih di Universitas Pajajaran atau mungkin di universitas-universitas yang lain di Indonesia atau di luar negeri. Ada laut 12 mil, ini dihitung dari dasar pantai yang terluar ya, kemudian ditarik ke laut, sehingga terutama laut-laut yang berada di luar, karena laut itu dibagi dua ya. Laut yang pertama itu laut dalam dan laut luar. Laut dalam itu laut di antara 20 atau lebih yang tidak bisa dilewati oleh kapal laut asing. Sedangkan kapal laut luar itu boleh masuk hanya di wilayah lautan bebas. Kalau di lautan zona ekonomi eksklusif itu akan terkena hukum nasional negara tersebut. Jadi kalau Indonesia misalnya ditarik garis dari Pulau Jawa atau ditarik balik garis ditarik dari Pulau Jawa ke Australia, itu harus melebihi dari 200 mil, karena 200 mil ini masuk ke wilayah negara Republik Indonesia, jadi zona ekonomi eksklusif. Punya potensi untuk dikelola ya, untuk digali, diolah sumber daya alamnya, dieksploitasi dan eksplorasi, sehingga negara asing itu tidak boleh masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif laut kita. Jadi kalau ada kapal laut asing yang mau berlayar, itu jangan sampai masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif. Kalaupun mau masuk, otomatis harus izin dari negara Republik Indonesia. Itu laut zona. Kalau laut eksteritorial otomatis, karena ini hanya jaraknya 24 mil masih masuk ke Indonesia. Tapi kalau dalam, misalnya contoh antara Pulau Jawa dan Kalimantan atau Pulau Jawa dengan Sumatera, otomatis itu masih laut Republik Indonesia, karena tidak